Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil qira'atana fil liqa'i tsani, dalam pertemuan yang kedua di dalam membaca kitab Samratul Ilmi Al-Amal. Buah manis daripada ilmu adalah amalan. Kemarin kita telah memberikan muqaddimah ma yata'allaq bi hadzal mabhath yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan langsung membaca kitabnya di halaman 3. Ya, halaman 3. Mawjud? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ay amma ba'da hadhihi al-muqaddimah, fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatuhu al-'aliyyatu fi dinina al-hanif wa manzilatuhu al-'azimah fahuwa asasun bihi yubda'u wa la yumkinu an tuqamu syari'ah wa an tuhaqqaqa al-'ubudiyyah allati khuliqa al-'abdu li ajliha wa ujida li tahqiqiha illa bil ilmi. Dikatakan oleh Syekh di sini, fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatuhul 'aliyah fi dininal hanif. Maka sudah tidak samar lagi bagi kita semua tentang derajat ilmu dan agungnya ilmu, tingginya derajatnya di dalam agama kita yang lurus. Wa manzilatuhu 'azimah, dan kedudukan ilmu itu sangatlah besar, sangatlah agung. Fahuwa asasun bihi yubda'u, karena ilmu adalah pondasi yang harus dimulai dengannya, yang seorang harus memulai sesuatu dengan ilmu. Wala yumkinu an tuqamu syari'ah, dan tidak akan mungkin syariat Allah dapat ditegakkan, tidak akan mungkin syariat Allah Azza wa Jalla dapat ditegakkan, wa an tuhaqqaqal ubudiyyah allati khuliqal abdu li ajliha, dan tidak mungkin juga ubudiyah Allah Azza wa Jalla dapat direalisasikan, yang mana nilai ubudiyah adalah nilai yang seorang makhluk diciptakan karenanya. Penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, pentauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana seorang hamba diciptakan untuk tujuan merealisasikan ubudiyah. Tidak akan mungkin ubudiyah ditegakkan kecuali dengan ilmu. Dengan ini kita udah bisa paham bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat besar. Karena dengan ilmu seorang dapat merealisasikan ubudiyah kepada Allah, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla yang kita diperintahkan untuk menegakkannya. Ilmu. Fahuwa asasun la budda minhu, maka ilmu adalah pondasi yang wajib ada. Wa bihi yubda'u, dan dengannya dimulai. Wa huwal muqaddamu, dan ilmu adalah suatu yang paling harus dikedepankan dari segalanya. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam,
ilmuilah olehmu. Lihat, Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu. Baru setelahnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Baru setelahnya memulai dengan amalan, syahadat, tauhid, tapi sebelumnya didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Karena seorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah, tidak akan bisa merealisasikan ubudiyah kepada Allah, uluhiyah kepada Allah, kalau nggak ada ilmu agama. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fabada'a jalla sya'nuhu bil ilmi. Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu. Dan sungguh heran dan sungguh aneh, perkara yang sangat aneh bin ajaib, di zaman sekarang ilmu dibelakangkan. Betul nggak? Banyak sekali dari orang, dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan sebenarnya untuk ibadah, untuk belajar ilmu, mereka terpalingkan dengan tujuan utama kepada perkara-perkara yang tidak manfaat. Padahal ilmu didahului oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu adalah perkara yang muqaddam, yang harus dikedepankan. Tapi nyatanya apa? Seorang malah mengedepankan dunia. Seorang malah mengedepankan yang dia inginkan dari perkara dunia, dari kerjaannya, dari hartanya, dari kedudukannya, dari jabatannya, dari yang lain-lain daripada ilmu agama ini. A'yadzan billah. Padahal ilmu adalah urgensi yang sangat urgen, yang paling awal. Sebabnya apa? Kemarin, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, karena kalian, kata Allah Azza wa Jalla, sangat mencintai al-ajilah, dunia yang disegerakan. Jadi manusia itu tabiatnya, ikhwan, mereka adalah orang yang sangat mencintai sesuatu yang disegerakan. Dia ingin sesuatu yang dijanjikan tapi harus disegerakan, ada, itu dunia namanya. Dan itu tabiat manusia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Kalian meninggalkan yang akhir. Padahal akhirat adalah penentu daripada kehidupan kita nanti kelak di akhirat, di hari kiamat nanti. Padahal akhirat adalah penentu apakah kita hidupnya bahagia atau tidak nanti di sana. Sekarang ini bukan kehidupan hakiki, ikhwan. Dan orang tapi tertipu. Sebagaimana kita katakan kemarin, dunia itu apa? Cuma main-main, tapi kita terlalu serius. Akhirat yang sungguh-sungguh tapi kita terlalu bercanda. A'yadzan billah, a'yadzan billah, a'yadzan billah. Wa kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam alladhi yuwadhibu alaihi kulla yawmin idza asbaha ba'da salati subhi, kama jaa fi musnadil imam Ahmad wa sunani Ibnu Majah wa ghairihima min hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yawmin ba'da salati subhi ba'da an yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fi riwayatin wa amalan salihan. Wa kana min du'ai nabina, dan di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau ulang-ulang setiap hari, yang biasa beliau dawamkan di setiap harinya ketika asbaha ba'da salati subhi, telah datang pagi setelah salat subuh, sebagaimana yang telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bersabda, Nabi atau berkata, menceritakan tentang Nabi SAW. Apa kata Ummu Salamah?
kana yaqulu kulla yaumin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara setiap hari ba'da salati subhi, artinya berkata setiap hari di setelah salat subuh, ba'da an yusallima, setelah beliau salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dalam riwayat lain amalan salihah, amalan yang saleh. Faqaddama alaihi salatu wassalam fi du'aihi al-yaumi al-ilma nafi'a ala rizqi thayyibi wal amalil mutaqabbal. Lihat ikhwan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa beliau mendahului ilmu yang bermanfaat di setiap harinya. Di atas rizki yang baik dan amalan yang diterima, menunjukkan ilmu derajatnya sangat tinggi. Tapi kenapa kita masih main? Kenapa kita nggak serius belajar ilmu? Kenapa kita masih suka nggak mau belajar dengan serius? Kenapa kita ketika belajar bercanda? Kenapa kita ketika belajar nggak mau murojaah? Kenapa kita nggak mau hafal ilmu? Padahal Nabi SAW menunjukkan, mengajari kepada kita semua, ilmu adalah suatu perkara yang didahulukan. Wadzalika, kenapa Nabi mengedepankan ilmu di zikir tiap harinya, di doa harian beliau, annal abda la yastati'a an yumayyiza baina rizqin tayyibin wa khabithin wala baina amalin salihin wa talihin illa bil ilmin nafi'i. Karena seorang hamba tidak akan bisa membedakan mana rizki yang baik dan rizki yang jelek, mana amalan yang soleh dan amalan yang toleh, yang jelek, melainkan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi gitu. Dan kita harus minta ilmu yang bermanfaat. Karena banyak gak ilmu yang gak bermanfaat? Banyak. Menunjukkan di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi khawatir ilmunya tidak bermanfaat. Nabi minta. Kalau Nabi SAW aja minta, masa kita gak minta? Kalau Nabi mendawamkan zikir pagi, zikir petang, zikir pagi dengan doa ini, masa kita nggak minta ilmu yang bermanfaat? Siapa kita, ikhwan? Terlalu pede kita bahwasanya ilmu kita adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Ya dan billah. Dalam doa lain Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dawamkan ikhwan doa kayak gini. Kata Nabi SAW, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bisa menghasilkan amalan, ilmu yang tidak bisa membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang tidak bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang selalu lalai, ya alhamdulillah. Wa nafsin la tashba', dan jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan memang gitu ya kawan, jiwa manusia tidak pernah apa? Kenyang. Bahkan dalam perkara dunia apa? Dalam hadis disebutkan seorang ketika telah mendapatkan emas 1 Uhud, maka dia akan minta lagi Uhud yang kedua. Ketika telah mendapatkan 2, minta lagi yang ketiga. Kita telah mendapatkan uang sebesar A, minta lagi yang B. Terus ketagihan dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari jiwa yang gak pernah puas, dari jiwa yang selalu mengejar dunia, yang mana dunia adalah suatu yang tidak dibawa mati. Aneh, kita mengejar-ngejar suatu perkara yang tidak kita bawa mati. Aneh. Lagi ngejar-ngejar dunia yang gak dibawa mati, taunya apa? Mati. Kita gak tahu kapan kita meninggal, kapan kita dicabut nyawanya sama Allah Azza wa Jalla.
Tapi kita fokusnya kepada dunia, 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 dan dunia. Main, 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 dan main. Tidak tahu pada kapan Allah cabut. Dan juga Nabi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus kayak gitu, ya. Kita harus doa, kita harus dawamkan itu semua. Kita harus betul-betul apa? Merasa ini adalah kita semua kayak gini. Kalau kita tidak berdoa seakan-akan apa? Ilmu kita bermanfaat, kita nggak takut. Padahal banyak kita taksirnya, wallahi banyak. Kita banyak sekali lalainya, kawan. Kita minta hati kita itu kita rasakan, nggak pernah khusyuk kita. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ketika doa, minta sama Allah. Hati kita belum khusyuk. Dan jiwa kita belum merasa selalu apa? Merasa cukup, belum qanaah dengan yang ada. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa kita, minta sama Allah. Kemarin yang kita bahas bagaimana kata sebagian ulama, tadzakartu al-khair, gitu kan? Saya bermurojaah, saya ingat-ingat kebaikan, fa idza huwa katsir. Sesungguhnya kebaikan itu sangat banyak. As-shalah wa shaum, di antaranya salat dan puasa. Kemudian kebaikan itu apa? Berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kita dapat meminta atau mendapatkan sesuatu yang di tangan Allah Azza wa Jalla melainkan kita dengan meminta kepada Allah. Dan Allah akan kasih kebaikan itu. Maka kata dia apa? Kata sebagian ulama, kata si ulama ini, fa idza jima'ul khair ad-du'a. Dan ternyata inti daripada kebaikan adalah doa. Doa itu. Ilmu ini ilmu manfaat. Karena ini diantara cara istiqomah juga, sebagaimana kita akan kaji dalam Ashl Qawaid fil Istiqomah. Doa. Fal ilmu nafi'un dhiya'un li sahibihi wa nurun lahu yahtadi bih. Ilmu yang bermanfaat adalah diungkapkan di sini bagaikan dhiya'un li sahibihi. Apa artinya? Cahaya bagi pemiliknya. Wa nurun lahu, sama, cahaya bagi dia yang dengannya dia akan mencari petunjuk, yang dengan cahaya tersebut dia tidak akan tersesat. Qala Allah jalla wa ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu pada saat itu tidak tahu apa itu Alkitab dan tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi aku jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya tersebut aku akan memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki dari hamba. Fal ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Seorang kalau tidak punya cahaya di dunia ini, gelap hidupnya. Dan bisa dia jalan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan kita jelaskan. Wa dhiya'un li sahibihi, dan penerangan untuk pemiliknya. Wa mathalul 'alim fil ummati mathalu unasin fi dhulamah atau fi dhulmah. Wa bainahum syakhsun biyadihi misbahun yadhi'u lahum bi misbahihi at-tariq. Permisalan orang yang alim, orang yang paham ilmu agama, orang yang memahami ilmu agamanya pada umat ini bagaikan unasin fi dhulmah, sekumpulan manusia yang mereka berada di dalam kegelapan. Tidak ada cahaya di situ. Wa bainahum syakhsun biyadihi misbahun. Kemudian di antara mereka yang berada di dalam kegelapan ada seorang di tangannya bawa lampu. Bagaimana?
Antum nih lagi mati lampu, semua gelap. Ada orang bawa senter. Samperin gak itu orang? Antum samperin pas itu. Minta bantuan. Bermanfaat gak dia buat umat? Buat orang yang kegelapan? Bermanfaat. Yadhi'u lahum bimisbahihi tariq, yang dia nih seorang yang membawa lampu, dengan lampunya akan memberikan penerangan jalan untuk orang-orang yang gelap pada saat itu, yang kegelapan pada saat itu. Jadi sebab apa dia bisa melihat? Sebab adanya apa? Keterangan. Sebab adanya penerangan yang dibawa oleh satu orang. Fayaslamuna minal ithar, maka semua orang pada saat itu mereka selamat dari yang namanya ketergelinciran. Selamat di dalam perjalanannya, selamat di dalam tujuan dia karena ada penerangan. Wa yattaquna asy-syauqa wal akhtar, mereka bisa dapat melindungi diri mereka dari duri-duri dan bahaya-bahaya yang ada di jalanan tersebut. Wa yasiruna fi jaddatin sawiyah wa siratin mustaqim, dan mereka berjalan di atas jalan yang lurus, ya, jalan yang sawiyah, yang benar, dan jalan yang lurus. Jadi lihat itu kan. Jadi orang yang berilmu, ilmunya harus bermanfaat, dan manfaatnya bukan cuma buat dirinya, tapi buat siapa? Orang lain. Berikan cahaya, diberikan yang namanya arahan. Kita mungkin di dunia sekarang yang belum punya ilmu, kita tidak merasa buta karena mata kita bisa melihat. Tapi yang namanya ilmu dikatakan basirah, penglihatan hati, mata hati. Terkadang orang matanya melihat, tapi hatinya tidak ada basirah. Tidak ada yang namanya penglihatan di hatinya, buta. Karena nggak punya ilmu. Dan ilmu bukan berarti apa? Membuat mata orang lihat, tapi hatinya lihat. Mata hatinya lihat. Mata hatinya terang. Dan inilah penglihatan yang hakiki, ikhwan. Inilah penglihatan yang hakiki. Percuma orang matanya terang, hatinya tidak terang. Percuma orang ruhnya hanya ngelihat, ru'yah hanya bisa dilihat, tapi basirah hanya tidak bisa dilihat. La budda minal basirah, basar, dengan ilmu. Banyak ini, ikhwan. Naam. Jadi harus kita berbangga dengan kita punya ilmu ini. Artinya bukan kita sombong, ikhwan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau berikan ini semua kepada kita, bisa bermanfaat untuk umat, untuk diri kita sendiri. Walihada takatharatin nusus wad dalailu fi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadlil ilmi. Oleh karenanya sangat banyak sekali nas dan dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa syarafi qadri, dan kemuliaan derajat ilmu, wa azimi makanatihi, dan agungnya posisi ilmu, dan agungnya tempat ilmu, dan agungnya kemuliaan ilmu agama. Derajatnya sangat agung. Wa sana'i ala ahli, dan pelakunya, seorang yang memiliki ilmu dipuji sangat banyak dalam Rasulullah, sangat banyak. Wa bayani manzilatihi min al-aliyah atau uliyah atau aliyah, betul. Dan juga dalam Al-Quran Sunnah terdapat penjelasan tentang manzilah, kedudukan seorang yang berilmu yang tinggi. Banyak sekali orang yang tidak belajar ilmu.
Tidak mau belajar ilmu. Padahal kedudukan ilmu apa? Tinggi. Padahal ilmu adalah keutamaannya sangat banyak di Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan dengan jelas, gamblang. Tapi tidak mau semangat. Giliran dunia yang tidak dijelaskan tentang keutamaannya, mereka semangat mencarinya. Bahkan dunia ini apa? Dijelaskan tentang jeleknya dunia. Apa kata Nabi SAW? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqal kafir syurbatal ma." Seandainya dunia ini, ikhwan, senilai dengan satu sayap ekor nyamuk. Antum mau enggak dikasih satu sayap ekor nyamuk? Rifai, ini anak punya hadiah satu sayap ekor nyamuk. Enggak mau. Seandainya dunia setara dengan satu sayap ekor nyamuk yang kita jijik mengambilnya, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan air walaupun seteguk. Tapi nyatanya bagaimana? Banyak ke orang kafir yang kaya? Banyak. Banyak orang fajir yang kaya? Banyak. Bahkan kaya yang lebih kaya, yang paling kaya. Sesuai riset membuktikan orang kafir yang paling kaya. Menunjukkan emang dunia ini apa? Hina. Dunia ini apa? Tidak ada artinya apa-apa. Bagikan bangkai kambing. Makanya sangat banyak sekali nas yang menjelaskan. Tapi kenapa orang terbalik? Itulah hidayah. Itulah hidayah taufik. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman bagaimana? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Katakan di sini. Fadal. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ibu. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya sendah gurau dan permainan. Cuma sendah gurau saja. Jangan kita terlalu serius. Cuma permainan saja yang akan berakhir pada masanya. Yang kita tidak tahu kapan masanya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang kehidupan yang hakiki, hayawan, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sungguh-sungguh, yang kita tidak tahu apakah selamat atau tidak. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla ayat ini apa? Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka paham, kalau mereka tahu. Tapi mereka pura-pura enggak tahu. Sehingga mereka mengedepankan apa? Dunia dibandingkan apa? Ilmu. Dan kita sebagian santri mengedepankan main dibandingkan belajar ilmu agama. Padahal ilmu agama adalah ilmu yang bisa membebaskan kita dari kebodohan, dari neraka Allah Azza wa Jalla. Utama sangat besar, ikhwan. Jadi jangan main-main dengan ilmu ini. Masya Allah. Selalu kita akan jelaskan nanti. Kita bawakan sedikit ya, sebagian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan keutamaannya ilmu dan keutamaannya orang yang memiliki ilmu agama. Kita tutup dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Adakah yang lebih baik lagi seorang ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla? Ini isi faham apa? Ingkar. Artinya apa? Seorang banyak yang berbicara, apapun pembicaraannya dia sangat banyak. Setiap hari kita berbicara, setiap hari kita bermuamalah, mengeluarkan pembicaraan, ya, mengeluarkan pembicaraan bersama orang-orang. Tapi tidak ada pembicaraan yang paling baik, pembicaraan yang paling ahsan
dibandingkan bicaraannya orang-orang yang dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengajar. Jadi antum yang mengajar ini jangan malas ikhwan. Antum sekarang sedang menjadi orang yang paling baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang lainnya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Menjadi orang yang paling baik. Yang paling baik ucapannya. Dan ucapan ini adalah penentu seorang nanti selamat atau tidak. Bahkan dalam hadis sangat dijelaskan ya. Banyak sekali hadis ya, beberapa hadis menjelaskan tentang sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka adalah karena lisannya, karena ucapannya. Maka antum kalau dakwah, antum jadi dai, antum punya ilmu agama, itu adalah ucapan yang paling baik yang antum keluarkan daripada ucapan yang lainnya. Nah, dan tidak harus kita menjadi dai berdakwah di mimbar kayak gini, enggak harus. Kita ajak orang, kita ajak saudara kita, kita ajak teman-teman kita, itu juga masuk di dalamnya dakwah. Antum nanti ketika udah nikah, istri antum diajak, anak-anak antum semua, itu sama dakwah namanya. Menjadi orang ahsanu qaulan. Kalau kulin da'i adalah profesi yang paling ahsan. Maka antum kalau masih main-main, tidak mau belajar ilmu, hilang nanti ilmu dari antum. Dan bisa dakwah. Ya, karena kita masih muda, manfaatkanlah masa muda kita. Ini sedikit enam yang dapat kita sampaikan pada malam kali ini. Insyaallah besok baru kita bawakan ya, pekan depan tentang dalil-dalil dari nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaannya ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين تفضلوا